Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya Indonesia yang sesuai dengan muatan PPKN kelas 5 SD di tema 8 subtema 1. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu budaya. Nah, budaya adalah cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya. Indonesia tetap satu. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan. Negara Indonesia memiliki budaya yang beragam, di antaranya yaitu bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tari daerah, agama, dan makanan daerah. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bahasa daerah. Setiap suku di Indonesia mempunyai bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang berkembang hanya terbatas di daerah-daerah tertentu saja. Misalnya bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Dayak, dan bahasa Jawa. Meskipun demikian, setiap suku dibersatukan oleh persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan setiap suku agar dapat berkomunikasi dengan suku yang lain. Yang kedua yaitu rumah adat. Rumah adat disebut juga dengan rumah tradisional. Rumah adat merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi. Rumah adat merupakan cerminan dari tradisi masyarakat. Di Indonesia, setiap daerahnya memiliki rumah adat yang berbeda. Untuk yang pertama yaitu rumah adat Gadang. Rumah Gadang adalah rumah tradisional dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Menurut bentuknya, rumah adat ini disebut rumah gonjong atau rumah bagonjong. Yang kedua yaitu rumah adat Batak Toba. Rumah tradisional Batak Toba disebut rumah bolon. Rumah balai Batak Toba adalah rumah adat dari daerah Sumatera Utara. Yang ketiga yaitu rumah adat Tongkonan Toraja. Tongkonan adalah rumah adat orang Toraja, Sulawesi Selatan, yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Yang keempat yaitu rumah adat Honai. Rumah Honai merupakan salah satu rumah khas Papua, namun tidak dapat ditemukan di seluruh Papua, hanya dapat ditemui pada suku Dani, tepatnya di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Yang terakhir yaitu rumah adat Joglo. Rumah adat Jawa Tengah bisa disebut dengan nama rumah Joglo. Nama Joglo diambil dari bentuk atap rumah Joglo yang menyerupai bentuk gunung. Dalam filosofi Jawa, gunung adalah tempat yang tinggi dan sakral. Yang ketiga, kita akan membahas pakaian adat. Pakaian adat berfungsi untuk mengekspresikan identitas suatu kelompok atau suku. Pakaian adat biasa digunakan sehari-hari atau ketika upacara adat berlangsung. Di Indonesia, setiap daerahnya memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Pertama yaitu baju adat Bodo. Baju Bodo adalah salah satu pakaian adat Makassar yang dikenakan oleh kaum wanita. Pakaian ini biasanya digunakan dalam berbagai acara-acara adat dan pernikahan. Menariknya, baju Bodo ini disebut sebagai salah satu busana tertua di dunia loh. Yang kedua yaitu baju adat Ulos. Ulos dikenal sebagai kain khas dari suku di Sumatera Utara, yaitu Batak. Kain ini kerap digunakan pada upacara adat ataupun pernikahan. Untuk yang ketiga yaitu baju adat Dayak. Pakaian adat Kalimantan Barat yang digunakan untuk wanita disebut King Bibinge, sedangkan untuk laki-laki disebut King Baba. Terakhir yaitu baju adat Kebaya. Baju kebaya berasal dari Jawa Tengah. Menurut sejarah, kemunculan kebaya di Indonesia bermula pada sekitar abad ke-15 atau ke-16. Sebutan kebaya merupakan kata yang berasal dari abaya, yang artinya jubah atau pakaian. Untuk yang keempat, kita akan membahas tentang tari daerah. Tarian daerah adalah suatu tarian yang tumbuh dan berkembang dalam suatu daerah atau komunitas.
yang menggambarkan identitas daerah atau komunitas tersebut. Tari yang pertama yaitu tari saman. Tari saman sendiri berasal dari Aceh. Tarian satu ini merupakan sebuah tarian suku dataran tinggi Gayo abad ke-17 Masehi yang biasa ditampilkan ketika perayaan peristiwa-peristiwa penting di dalam adat. Tari yang kedua yaitu tari gambyong. Tari gambyong adalah sebuah tarian yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di kota Solo. Tarian ini sebenarnya berakar dari tayub, sebuah tarian rakyat yang biasa dimainkan ketika pesta panen. Tari yang ketiga yaitu tari piring. Tari piring adalah tarian dari barat Pulau Sumatera, tepatnya di Minangkabau. Tari piring merupakan simbolisasi dari pemberian persembahan kepada Sang Pencipta atas keberhasilan panen. Tari yang terakhir yaitu tari sajojo. Tari sajojo merupakan tarian tradisional yang berasal dari Papua. Tarian ini sering dipentaskan di berbagai acara, baik acara adat, budaya, maupun sekedar untuk hiburan. Untuk yang kelima, kita akan membahas tentang agama. Indonesia memiliki beragam agama yang dianut oleh bangsanya. Negara Indonesia mengakui bahwa agama adalah elemen paling penting dan harus dianut oleh setiap bangsanya. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama yaitu Islam, kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Untuk yang terakhir yaitu tentang makanan daerah. Makanan daerah terbuat dari bahan makanan dan rempah-rempah yang berasal dari daerah setempat sekaligus menjadi ciri khas dan identitas dari daerah tersebut. Makanan khas daerah umumnya menjadi salah satu identitas suatu kelompok masyarakat yang sangat mudah untuk ditemukan dan dikenali. Misalnya, di Sumatera Selatan terkenal dengan makanan khas pempek Palembang, kerak telur dari Jakarta, nasi gudeg dari Yogyakarta, rujak cingur terkenal dari Jawa Timur, ayam betutu terkenal dari Bali, serta pabeda terkenal dari Maluku dan Papua. Walaupun kita memiliki budaya-budaya yang berbeda satu sama lain, kita harus menghargai budaya lain. Sikap dalam menghargai budaya lain yaitu, yang pertama, tidak menjelekkan budaya lain, yang kedua, menghargai budaya lain, yang ketiga, mau menonton budaya lain, yang keempat, mau mempelajari budaya lain, dan yang terakhir yaitu tidak menonjolkan budaya sendiri. Video pembelajaran ini bersumber dari buku tematik kelas 5 SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022, tema 8 Lingkungan Sahabat Kita. Video pembelajaran ini disusun oleh Imro'atus Sholihah Ramadhani, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Madiun, dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah PPKN SD. Semoga dengan dibuatnya video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.